Matahari pagi menyentuh pucuk-pucuk padi yang menguning di hamparan sawah desa Sidamulia, mengilapkan embun seperti permata kecil yang menggantung pasrah. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah, aroma jerami, dan suara alam yang seolah berbicara dalam bahasa kuno. Di tengah pemandangan itu, sosok tua berjubah lusuh berjalan menyusuri pematang, memanggo cangkul di punggungnya yang bungkuk. Itulah Warto, lelaki tua yang menjadi bagian dari sawah lebih dari separuh hidupnya. Usianya sudah lewat 60, mungkin lebih. Tak ada yang benar-benar tahu. Wajahnya keriput, kulitnya terbakar matahari, dan kakinya sudah mulai gemetar jika terlalu lama berdiri. Tapi ia masih bekerja, masih menanam, mencangkul, membersihkan gulma seperti saat ia masih muda. Setiap pagi, ia akan datang lebih awal dari siapapun. Ia menyapu permukaan sawah dengan pandangannya, seolah bisa membaca isi hati tanah. Ia tahu kapan air mulai kurang, kapan bulir padi tumbuh terlalu cepat, atau kapan rumput liar berusaha merebut hak hidup. Tanah bagi Warto bukan sekedar ladang, ia adalah ibu, rumah, dan satu-satunya teman sejati yang tak pernah meninggalkannya. Warto bekerja di ladang milik Pak Broto, seorang juragan tani yang kini memiliki hampir separuh tanah garapan di Sidamulia. Dulu, saat mereka masih muda, Broto adalah anak petani biasa seperti Warto. Tapi setelah menikah dengan anak kepala desa lama dan mewarisi jaringan dagang padi, hidup Broto berubah drastis. Rumahnya kini megah, berdinding keramik, dan berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke sawah. Hubungan Warto dan Broto tetap bertahan, meski berubah wujud. Dulu, mereka bermain layang-layang bersama. Kini Broto menyuruh, dan Warto patuh, tak pernah mengeluh, tak pernah menuntut. Karena Warto percaya, bekerja di tanah sendiri, meski tanah itu tak lagi atas namanya, masih lebih baik daripada mati menunggu di rumah yang sepi. Di desa, Warto dikenal baik, tapi juga dilupakan. Ia tak punya anak, tak punya istri. Hanya seekor ayam jago dan gubuk kecil dari bambu di pinggir sawah yang setia menemaninya. Kalau malam datang, ia tidur di atas tikar usang dengan lampu minyak yang redup dan suara jangkrik sebagai lagu Nina Bobo. Tapi ia tak pernah mengeluh. Pagi itu, ada yang berbeda. Saat Warto memeriksa batang-batang padi yang hampir siap panen, ia menemukan sebagian besar sudah menghitam di ujungnya. Padi yang seharusnya gemuk dan menguning malah layu dan rapuh. Ia memegangnya pelan, lalu mencium batangnya. Ada bau asam, bau busuk yang tak wajar. Ia menatap ke sekeliling. Ulat-ulat putih merayap di balik daun. Terlalu banyak. Ia menghela napas panjang, menunduk, lalu mencabut satu batang padi dan membawanya ke rumah Pak Broto. Pak Broto sedang duduk di teras rumahnya, menyeruput kopi dari cangkir porselen. Perutnya membuncit, wajahnya bersih terawat. Kontras dengan para buruh yang bekerja untuknya. Saat Warto datang membawa batang padi rusak, wajah Broto langsung berubah. "Apa-apaan ini?" tanyanya cepat sambil berdiri. "Waktu saya periksa tadi, hamanya makin parah, juragan," jawab Warto pelan. "Kayaknya bukan hama biasa. Ulatnya putih semua, kayak larva dari hutan." "Sudah disemprot?" tanya Pak Broto. "Sudah, 2 kali, tapi makin banyak," jawab Warto. Pak Broto merampas batang padi itu. Matanya tampak gelisah, meski bibirnya mencoba tetap tenang. "Kalau gagal panen kali ini bisa berabe," gumamnya. "Tahun lalu saja hampir rugi. Aku nggak bisa terus-menerus ngasih makan orang-orang ini kalau hasilnya nihil." Warto hanya menunduk. Ia tahu orang-orang yang dimaksud bukan termasuk dirinya. Pak Broto menghela napas. "Sudahlah, kau kembali saja ke sawah. Besok pagi suruh anak-anak semprot ulang. Kalau belum bisa, mungkin kita harus pakai cara lain." "Maaf, cara lain gimana maksudnya?" tanya Warto. Pak Broto tak menjawab, hanya menatap jauh ke arah ladang. Di sanalah tanah mulai meminta lebih dari sekedar keringat. Malam itu, saat angin berhembus lebih kencang dari biasanya, Warto duduk di depan gubuknya, menatap langit yang perlahan mendung. Ia menyesap air hangat dari gelas kaleng, sambil mendengar suara kodok bersahutan di pematang. Tak jauh dari sana, seekor burung gagak bertengger di atas tiang orang-orangan sawah yang sudah reyot. Matanya menatap tajam ke arah gubuk Warto.
Dan di bawah tanah yang baru saja ia cangkul pagi tadi, sesuatu mulai bergerak pelan. Sesuatu yang sudah lama tidur. Sesuatu yang kelaparan. Hujan turun perlahan di atas desa Sidamulya. Hujan pertama setelah musim kering yang panjang. Namun alih-alih membawa kesegaran, hujan kali ini terasa dingin dan murung. Seperti pertanda buruk yang menyusup diam-diam melalui tanah basah. Pak Broto berdiri di ambang jendela rumahnya, memandangi sawah yang terbentang luas di kejauhan. Warna hijau padi yang biasanya menghibur, kini tampak kusam. Hampir sepertiga ladang miliknya terkena serangga hama. Dan berita itu sudah menyebar ke para tengkulak. Jika gagal panen terjadi 2 kali berturut-turut, reputasinya bisa hancur. Dan yang lebih buruk, ia akan kehilangan kontrak jual beli besar dengan kota. Di balik punggungnya, terdengar derak lantai kayu. Seorang perempuan setengah baya berjalan masuk, membawa nampan berisi teh hangat. "Ini diminum dulu, Mas," kata istrinya, Sumarni. "Mas sudah 2 malam gak tidur." Pak Broto hanya mengangguk. Ia mengambil cangkir itu tanpa bicara, lalu duduk di kursi rotan. Wajahnya kusut, matanya gelap oleh tekanan, dan rasa takut yang pelan-pelan menjelma menjadi kepanikan. "Kalau Mas mau, mungkin bisa bicara sama Mbah Karta," lanjut istrinya lirih. "Beliau dulu pernah bantu waktu panen 2003. Ingat nggak?" Pak Broto menoleh pelan. "Yang waktu itu?" tanyanya. Nyaris berbisik. Sumarni mengangguk. "Waktu tikus-tikus nyerang ladang, tak ada yang bisa diusir. Tapi setelah Mas Broto kasih sesajen di perempatan, seminggu kemudian semua tikus hilang." Pak Broto menunduk. Kenangan itu masih jelas, bukan karena hasilnya, tapi karena caranya. Ia tak pernah suka berurusan dengan hal gaib. Tapi ketika tanah menolak pupuk dan air, mungkin yang tersisa hanyalah yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, Pak Broto mengunjungi gubuk tua di pinggir hutan bambu. Gubuk yang hampir tak terlihat dari jalan karena tertutup semak dan ilalang. Di sanalah Mbak Karta tinggal, orang terakhir yang dianggap penjaga ilmu tanah oleh sebagian warga. Mbah Karta sedang duduk bersila di depan tungku tanah liat, mengunyah sirih, seolah sudah tahu tamu akan datang. "Aku sudah dengar dari angin," kata Mbah Karta pelan. "Ladangmu lapar lagi." Pak Broto duduk perlahan di bangku kayu reyot di depannya. "Hama datang lagi, Mbah. Padahal semua sudah kulakukan. Pupuk, semprot, air cukup. Tapi padi malah mati satu-satu." Mbah Karta mengangguk pelan. "Tanah Sidamulya bukan tanah biasa. Ia hidup, dan hidup itu butuh makan. Dulu leluhur kita tahu caranya merawat tanah ini." "Maksudnya?" tanya Pak Broto. "Sebelum zamanmu, setiap 18 tahun sekali, tanah diberi tumbal. Bukan tumbal sesajen, bukan ayam atau kambing, tapi tumbal hidup. Seseorang yang menyatu dengan tanah, seorang penunggu," kata Mbah Karta. Pak Broto menegang. "Manusia?" Mbah Karta tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, memperlihatkan gigi merah karena sirih. "Dulu, saat desa belum ada listrik, belum ada jasa aspal, semua tahu kalau ingin tanah memberi, maka harus ada yang memberi lebih dulu. Dan yang paling cocok menjadi tumbal adalah orang yang sudah menyatu dengan tanah," ujar Mbah Karta dengan tegas. Pak Broto menunduk. Otaknya langsung teringat pada satu nama, Warto. Buruh itu sudah bekerja di ladangnya sejak awal ia memiliki tanah. Tak pernah protes, tak pernah menuntut. Ia bahkan lebih tahu isi ladang daripada Pak Broto sendiri. Ia hidup di pinggir sawah, tidur di gubuk jerami, dan bicara pada padi seperti pada anaknya sendiri. "Kalau kau berani, tanah akan kembali subur. Tapi darah tumbal harus tergenang sebelum bulan mati," kata Mbah Karta, menunjuk langit yang mulai gelap. Pak Broto terdiam lama, bibirnya gemetar, tapi ia tak bicara. Dalam hatinya, pergulatan moral mulai berkecamuk, tapi ia tahu satu hal, jika panen gagal, semuanya akan berakhir. Mbah Karta berdiri perlahan, lalu masuk ke bilik belakang. Ia kembali membawa seikat daun janur berbentuk lingkaran kecil, satu botol kecil berisi cairan hitam pekat, dan sehelai kain putih
dengan simbol kuno di tengahnya. "Ini yang kau butuhkan. Kalau keputusanmu bulat, kau tahu siapa yang harus kau panggil." Pak Broto menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Di luar hujan berhenti, tapi angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang percaya. Langit malam menyelimuti desa Sidamulya dalam warna kelabu yang menggantung berat. Awan menutupi cahaya bulan dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana begitu senyap, seakan semua makhluk memilih diam, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Di dalam rumahnya yang besar dan dingin, Pak Broto mondar-mandir di ruang tamu. Di tangan kirinya tergenggam jimat anyaman janur yang diberikan oleh Mbak Karta. Dan di tangan kanan sebotol kecil cairan hitam pekat yang bau anyirnya menyesakkan. Ia sudah siap, tapi tubuhnya masih ragu. "Kalau gagal, hama akan kembali," kata suara Mbah Karta terngiang di telinganya. "Dan kau, keluargamu, seluruh tanahmu akan dikutuk kering selamanya." Pak Broto menutup mata. Ia tidak bisa membayangkan ladangnya kosong. Ia telah mengorbankan terlalu banyak untuk sampai sejauh ini. Ia menatap jam tua di dinding hampir tengah malam. Saat itu, ketukan pelan terdengar di pintu. Ia tahu siapa yang datang. "Lekwarto," sapa Broto, mencoba terdengar tenang. "Aku butuh bantuanmu. Ada cara lama yang ingin ku coba buat usir hama." Warto dengan pakaian lusuh dan tubuh letih hanya mengangguk kecil. Ia selalu patuh, selalu datang ketika dipanggil. Tanpa banyak tanya, ia mengikuti majikannya ke arah ladang, menyusuri pematang yang licin diterpa embun malam. Cahaya senter tua di tangan Pak Broto menjadi satu-satunya penuntun dalam gelap. Di belakang mereka, bayangan panjang mengikuti tanpa suara. Di tengah sawah, sudah disiapkan 2 tiang kayu tegak, seikat jerami kering, dan kain goni lusuh. Semua tampak seperti persiapan membuat orang-orangan sawah. "Aku pernah dengar dari Mbah Karta," kata Broto lirih. "Kalau hama seperti ini bisa takut sama orang-orangan yang dibuat dengan cara khusus. Tapi harus tengah malam dan harus dari jerami ladang ini sendiri." Warto mengangguk. Ia mulai membantu mengambil jerami dan mengikatnya ke tiang. Tangan tuanya bekerja lambat, tapi telaten. Broto memandang punggung lelaki itu dengan tatapan kosong. Ia mengeluarkan sebotol kecil cairan hitam dari kantongnya. "Lek," katanya, "coba kau lihat batang padi di sana. Ada yang aneh tadi siang." Warto berdiri pelan, melangkah ke arah yang ditunjuk. Ia menunduk, memperhatikan batang yang ditanamnya sendiri. Batang yang kini mulai berwarna hitam seperti terbakar dari dalam. Saat itulah Pak Broto mengayunkan kayu besar ke belakang kepalanya. Buk! Warto roboh dengan bunyi berat. Napasnya masih ada, lemah dan pendek. Ia tidak langsung mati. Pak Broto dengan tangan gemetar menyeret tubuh tua itu ke tiang kayu. Lalu dengan bantuan Mbah Karta yang muncul dari gelap seperti bayangan, memulai prosesi gaib. Tangan dan kaki Warto diikat dengan tali sabut kelapa. Jerami disisipkan di bawah pakaiannya. Tubuhnya ditegakkan seperti boneka jerami raksasa. Karung goni ditutupkan ke kepala, lalu dijahitkan ke leher agar tak bisa dilepas. Dan akhirnya, benang hitam dijahitkan ke bibir Warto, mengunci mulutnya dari dunia yang ia tinggalkan. Tubuhnya dijadikan orang-orangan sawah. "Tanah akan kenyang," gumam Mbah Karta, menancapkan jimat janur di dada Warto. Tak ada tangis, tak ada permohonan, karena Warto tak lagi bisa bicara. Angin berhembus kencang seketika, seolah tanah menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah lama tidur. Daun-daun padi bergesekan keras, burung-burung yang biasa hinggap malam hari menghilang dari langit. Hening melanda ladang. Mbah Karta tersenyum. "Sudah selesai," katanya pada Pak Broto. "Sekarang pulanglah, jangan lihat ke belakang." Tapi saat Pak Broto melangkah menjauh, langkahnya terhenti. Seperti ada tarikan di punggung, seperti ada yang menatapnya dari balik karung goni itu. Ia menoleh. Salah satu tangan orang-orangan sawah itu bergoyang sedikit.
Padahal angin sudah berhenti. Pak Broto berlari. Keesokan paginya, hama menghilang. Daun-daun padi kembali hijau. Batang-batang mulai tumbuh sehat. Para buruh bergembira. Desa bersyukur. Tak ada yang mencari Warto. Ia hanyalah buruh tua yang hidup sendirian. Banyak yang mengira ia pergi ke kota atau tersesat di ladang dan mati tanpa jejak. Tapi satu orang-orangan sawah baru kini berdiri di tengah ladang Pak Broto. Lebih tinggi dari biasanya, lebih kokoh, lebih hidup. Ia berdiri tegak menatap ke arah rumah besar di atas bukit. Dan dari balik karung goni itu, dua mata yang seharusnya mati perlahan membuka. 3 hari telah berlalu sejak Warto menghilang. Desa Sidamulya kembali tenang, hama menghilang seketika, dan tanaman padi tumbuh subur, seolah tak pernah disentuh penyakit. Petani-petani bersorak senang, memuji keberuntungan yang tiba-tiba datang. Namun, tidak semuanya tenang. Di malam hari, angin bertiup aneh. Ia berdesir seperti bisikan, menggesek dedaunan padi dengan suara lirih seperti seorang yang sedang menangis. Bahkan, binatang malam pun enggan bersuara, dan di tengah sawah milik Pak Broto, orang-orangan sawah yang baru itu, yang lebih tinggi, lebih kokoh, dan lebih menyeramkan dari biasanya, berdiri diam, membelakangi desa. Wajahnya tertutup karung goni kotor, namun beberapa petani mulai merasa seperti dia menatap mereka. Sejak malam pertama, banyak hal janggal terjadi. Petani bernama Kusnan yang biasa menyabit di area barat ladang ditemukan keesokan harinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru, dan dari mulutnya mengalir lumpur hitam. Saat sadar, ia hanya bisa berkata satu kalimat berulang kali. "Dia melihatku, orang-orangan itu, dia berkedip." Para warga mengira Kusnan kerasukan dan membawanya ke dukun kampung. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa tubuhnya seperti dipenuhi akar kecil yang merambat di balik kulit. Beberapa hari setelahnya, anak-anak desa mulai menghindari sawah Pak Broto. Mereka bilang saat senja datang, mereka melihat orang-orangan itu bergerak. Tangannya bergoyang pelan seperti melambai, yang membuat semua orang merinding. Setiap malam selalu terdengar suara langkah pelan melewati pematang, diikuti suara seret tali atau rantai. Tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa, hanya sawah sunyi dan bayangan tinggi di kejauhan yang tak pernah benar-benar hilang. Pak Broto mulai tidak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di jendela rumahnya 3 kali, selalu pada pukul 2 dini hari. Saat ia berani mengintip dari selatirai, ia tak melihat apa-apa kecuali hamparan ladang gelap. Tapi esok paginya selalu ada bekas lumpur seperti jejak kaki telanjang di depan rumahnya. Bahkan kadang ada jejak itu di dalam teras. Ia mulai berhalusinasi. Wajah Warto datar, letih, dengan mata redup, selalu muncul di pantulan kaca, di bayangan dinding, bahkan di pantulan air sumur. Ia minum obat tidur, tapi mimpinya malah semakin buruk. Dalam mimpi itu, melihat Warto berdiri di tengah sawah. Tubuhnya terikat tali sabut kelapa. Wajahnya tertutup karung goni yang basah darah, namun mulutnya bergerak meski sudah dijahit rapat. "Tanahmu kenyang, Broto, tapi belum puas." Suatu malam, Pak Broto mendatangi kembali Mbah Karta. Wajahnya pucat, matanya cekung, ia hampir tak bisa bicara. Aku dihantui, Mbah." "Kenapa Warto? Kenapa dia belum tenang?" katanya nyaris berbisik. Mbah Karta hanya menatap kosong ke arah tungku. "Kau kira menumbalkan jiwa itu sesederhana memberi makan tanah?" katanya datar. "Warto bukan orang biasa. Ia hidup di tanah itu seumur hidup. Ia tak bisa pergi karena ia adalah tanah itu sekarang." Pak Broto gemetar. "Apa yang harus kulakukan?" "Aku minta bantuanmu," pinta Pak Broto. Mbah Karta menggeleng perlahan sambil berkata, "Tak ada yang bisa dilakukan selain membayar lunas. Jiwa tak bisa ditebus dengan uang atau sesaji. Hanya darah yang setara." Pak Broto menatapnya, mulutnya terbuka tapi tak sanggup berkata-kata. "Apa maksudmu, aku?" tanya Pak Broto.
entah kau atau keturunanmu, tapi tanah tidak pernah lupa dan kini ia sedang bangun, jawab Mbah Karta. Malam itu hujan turun deras, angin menderu begitu kencang, hingga daun-daun jendela rumah Pak Broto bergetar. Ia menyalakan semua lampu, tapi listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia berjongkok di sudut rumah, mendekap tubuhnya sendiri. Suara ketukan datang lagi. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah perlahan berat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Terdengar suara seperti desisan napas berat di balik kayu tua. Dan tiba-tiba suara itu berkata, pelan dan parau, "Aku belum selesai, Broto." Lampu menyala seketika, tapi pintu rumah tetap tertutup. Pak Broto perlahan bangkit, berjalan ke jendela dan menatap keluar. Orang-orangan sawah itu sudah tidak ada di ladang. Sejak orang-orangan sawah itu menghilang dari ladang, seluruh desa mendadak berubah. Bukan karena ada yang melihatnya berpindah tempat. Tidak, ia benar-benar hilang begitu saja, seperti ditelan kabut dini hari yang semakin sering menyelimuti Sidamulya. Dan sejak hari itu, kematian datang satu persatu. Korban pertama adalah Mak Darmi, janda tua yang rumahnya paling dekat dengan ladang Pak Broto. Ia ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Wajahnya memucat ketakutan, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, dan di tangan kanannya tergenggam segenggam jerami basah. Di mulutnya menggumpal lumpur sawah. "Kayak dicekik dari dalam," kata warga yang pertama kali menemukannya. Tak ada luka, tak ada jejak pencuri, hanya bau lumpur tanah basah ladang yang masih melekat di lantai rumahnya. Kematian kedua, Samin, tukang pengairan sawah. Ia ditemukan terapung di saluran irigasi. Kepalanya tertancap patahan kayu penyangga pematang. Anehnya, tubuhnya dikelilingi oleh jerami yang tersusun melingkar, seperti sarang atau semacam pagar ritual. Yang lebih membuat merinding, kedua korban itu seminggu sebelumnya pernah terlihat mengolok-olok warteg di warung. Mereka bilang buruh tua itu sudah pikun dan harus dibersihkan dari ladang. Pak Broto tahu, ia mendengar sendiri, tapi saat itu ia hanya tertawa kecil dan ikut bergumam, "Ya, sudah waktunya mungkin." Kini kata-kata itu terus menghantui telinganya. Di rumahnya, Pak Broto mulai terisolasi. Istrinya Sumarni mulai menunjukkan gejala aneh. Ia sering berdiri memandangi sawah dari teras rumah. Bibirnya bergumam seperti membaca sesuatu. Terkadang ia bicara sendiri, menyebut nama Warto berulang kali. Tangannya sering mencabuti rambutnya sendiri, lalu menyisipkan helai-helainya ke dalam pot-pot bunga di halaman, seolah itu bagian dari ritual. "Dia sudah datang, Mas," katanya pada suatu malam. "Dia duduk di kursi kayu itu. Dia tidak marah, dia hanya ingin pulang." Pak Broto makin tak bisa tidur. Setiap malam, suara langkah itu kembali, kadang di loteng, kadang di bawah kolong ranjang, kadang tepat di belakangnya saat ia menutup mata. Puncaknya terjadi di malam ke-13 setelah tumbal dikorbankan. Pukul 3 dini hari, Pak Broto terbangun oleh suara gaduh di dalam rumah. Ia bergegas turun, membawa parang dari dapur. Saat mencapai ruang tamu, ia terpaku. Sumarni sedang berdiri di depan pintu terbuka. Tubuhnya kaku seperti kesurupan. "Dia di luar, Mas," katanya dengan nada datar. "Dia pulang. Lihat, dia bawa jerami. Dia bilang kau yang harus jadi ganti." Pak Broto menoleh keluar. Orang-orangan sawah itu berdiri di halaman. Tidak, bukan hanya berdiri, ia bergerak. Langkahnya perlahan, jerami mencuat dari celah-celah tubuhnya seperti akar. Karung goni yang menutup wajahnya kini robek di bagian mata. Dan dari sana, dua mata hitam legam memandang langsung Pak Broto. Mata yang dulunya milik seorang buruh tua yang pernah menganggap ladang sebagai rumah. Pak Broto jatuh terduduk, parangnya terlepas. Orang-orangan itu mengangkat tangannya perlahan. Jerami basah menetes dari telapak tangannya, menjatuhkan sesuatu ke lantai. Gigi
sebatang gigi manusia. Pak Broto berteriak, tapi Sumarni hanya berdiri di sisi pintu. Ia mulai menangis pelan, memeluk dirinya sendiri. "Maafkan kami, Pak Warto. Kami tak tahu. Kami pikir dia hanya buruh." Malam itu, warga sekitar mengaku melihat cahaya api kecil dari arah rumah Pak Broto. Tapi saat mereka datang pagi harinya, tak ada apa-apa selain sepi. Rumah itu kosong. Pak Broto dan istrinya menghilang. Tak ada jejak pertarungan, tak ada darah, hanya pintu depan yang terbuka lebar. Dan jejak lumpur panjang mengarah ke tengah sawah. Di sana, kini berdiri satu orang-orangan sawah baru. Badannya lebih gemuk, lebih berat, dan pada karung goni yang menutupi kepalanya terlihat bekas darah yang mulai mengering, membentuk pola seperti senyuman bengkok. Di tengah dada orang-orangan itu tergantung sebuah kalung tua milik Pak Broto yang biasa ia kenakan saat menghadiri panen raya.